Selanjutnya, di sini kita akan belajar mengenai interval kepercayaan. Interval kepercayaan merupakan salah satu parameter untuk mengukur atau mengestimasi seberapa akurat, rata atau proporsi sebuah sampel mewakili populasi yang sesungguhnya. Nah, di dalam interval kepercayaan ini ada yang namanya poin estimasi. Ada yang namanya poin estimasi di sini. Ini merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menduga suatu nilai pada parameter. Jadi di sini bisa berupa rata ataupun proporsi. Sementara di sini ada yang namanya, selain poin estimasi, di sini ada yang namanya interval estimate atau estimasi intervalnya, yang merupakan suatu interval yang menyatakan selang di mana nilai yang sebenarnya dari populasi mungkin berada. Jadi nanti itu untuk interval kepercayaan bentuknya nilai. Bentuknya interval. Jadi misalnya dari 1 sampai 100. Tuh. Contohnya seperti itu. Nah, lebar interval kepercayaan itu segini. Semuanya. Di tengahnya poin estimasi, dan untuk karena ini interval, jadi batas bawahnya itu ada disebutnya limit bawah interval kepercayaan. Jadi misalnya nanti poin estimasi itu X misalnya. X itu lebih besar dari limit bawahnya, misalnya A, dan lebih kecil dari limit atasnya, misalnya B. Jadi bentuknya nanti interval seperti ini untuk interval kepercayaan. Nah, di sini interval kepercayaan dibagi menjadi dua, ada untuk populasi dalam bentuk rata-rata dan juga ada populasi dalam bentuk proporsi. Nah, untuk rata-rata ini ada yang simpangan baku populasinya diketahui dan ada juga yang tidak diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada rumusnya. Tuh. Perhitungan dengan menggunakan rata-rata. Jika alfa diketahui, perhitungannya adalah dengan rata-rata sama dengan rata-rata kurang lebih Z alfa per 2 dikali simpangan baku per akar N. Dan juga ada alfanya diketahui, tapi N atau jumlah sampel dibagi jumlah populasi menghasilkan lebih dari 5% hasilnya. Terus untuk yang simpangan baku tidak diketahui juga ini ada rumusnya, tapi ini kurang. Jadi ini dengan N-1 harusnya. Ini ada sedikit kekurangannya. Ini juga sama N-1. Jadi nanti kan ada tabel, ini kayak tabel Z. Nah, untuk tabel Z yang ini, butuhkan tabel Z untuk melihat nilai Z value-nya. Ini ada tabelnya, tapi untuk tabel T tidak dimasukkan karena cukup banyak ya. Cukup banyak, jadi agak sulit untuk dimasukkan ke PPT. Paling nanti sebetulnya untuk tabel T juga banyak di Google. Tapi kalau memang butuh mungkin nanti aku bisa kirim di Drive buat tabel T-nya. Tapi yang pasti ini mencari di tabel T, dan di tabel T itu ada yang namanya degree of freedom atau DF. DF itu nilainya N kurang 1 atau N-1. Tuh, biar lebih jelas mungkin di sini juga. Oke, sebelum masuk ke soal, mungkin di sini ada juga yang namanya perhitungan dengan menggunakan proporsi populasi. Nah, ini jika N sampelnya lebih dibagi dengan N populasi kurang dari 5%, ini rumusnya. Dan kalau lebih dari 5%, ini rumusnya. Tuh, terus ini juga kita di sini akan menghitung ukuran sampel untuk jika simpan baku populasi diketahui untuk rata-rata, dan ini rumusnya, dan juga tidak diketahui untuk proporsi. Aduh, kurang dikit ya. Itu paling kurang lebih untuk materinya. Nah, biar kalian lebih paham, mungkin di sini aku akan mencontohkan dengan soal. Di sini ada contoh soal terkait dengan penggunaan estimasi dalam interval kepercayaan. Jadi di sini ada berat bersih nikotin dalam rokok. Datanya seperti ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini N-nya ada 12. N sama dengan 12. Nah, di sini rata-ratanya udah diketahui. Ini cukup enak ya karena datanya cukup lengkap di soal. Simpangan, nah ini hati-hati ya, ini simpangan baku juga, cuman simpangan baku sampel kalau S. Dan derajat kepercayaan adalah 95%. Berarti tingkat errornya atau alfanya sama dengan 5% kurang lebih.
Nah, di sini tidak diketahui simpangan bakunya, tidak diketahui simpangan baku populasinya. Maka dari itu di sini kita pakai rumus yang ini. Nah, kita pakai rumus yang ini. Karena tidak diketahui dan n populasinya pun tidak diketahui, jadi kita gak bisa pakai rumus yang ini. Tuh, nah, biar enak langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Mu sama dengan rata-rata plus minus T alfa per 2 n min 1 terus dikali S per akar N. Ini buat rumusnya, kurang lebih seperti ini. Rata-ratanya udah diketahui, tinggal kita masukkan 20,33 plus minus. Nah, untuk mencari T alfa per 2, ini kan alfanya 5%. Berarti alfa per 2-nya sama dengan 2,5%. Atau jika kita hitung menjadi sama dengan 0,025. Karena nanti kalau di tabel T itu, jadi di sininya DF, degree of freedom, terus yang kolomnya itu di sini ada alfanya. Jadi kita harus mengetahui alfa dan DF-nya untuk mencari di tabel T. Itu. Dan untuk N-nya juga, untuk tabel T itu N-1. Jadi kita hitung dulu N-1-nya berarti sama dengan 11. 11 ini jadi DF-nya. Dan 0,025 ini jadi alfanya. Langsung kita lihat aja di tabel T. Di sini aku punya tabel T. Nah, jadi di tabel T kita lihat DF-nya 11, alfanya 0,025. Berarti ada di angka 2,2010 untuk T alfa per 2-nya. Langsung kita masukkan aja. Jadi di sini plus minus 2,2010 dikali simpangan baku sampelnya 1,825 sampai 57 aja lah ya. Tidak terlalu banyak. Per akar N-nya itu 12. Sini. Tinggal kita hitung 20,33 plus minus 2,2010 dikali. Nah, di sini aku juga udah hitung untuk 1,8257 dibagi akar 12 itu hasilnya 0,527 sama dengan 20,33 plus minus, dan ini 2,2010 dikali 0,527 itu hasilnya adalah 1,1599. Nah, kalau udah gini kita pecah. Untuk yang plus sama dengan 20,33 ditambah 1,1599 hasilnya adalah sama dengan 21,4932. Kita juga hitung hasil minusnya berapa. Minusnya sama dengan 20,33 dikurang 1,1599 hasilnya sama dengan 19,17334. Berarti untuk mu-nya berada di antara lebih dari untuk mu-nya itu lebih dari 19,1734 dan kurang dari 21,4932. Jadi ini dia rentangnya atau intervalnya. Oke, semoga teman-teman ngerti setelah kasih contoh soal. Nah, kalau masih belum ngerti, di sini ada contoh soal lagi. Nah, cuman bedanya di sini untuk proporsi populasi.
Jadi sampel acak dari 100 orang memperlihatkan bahwa 25 adalah kidal. Bentuk level kepercayaannya 95% untuk proporsi populasi yang kidal. Nah, kalau ini pakainya yang proporsi populasi. Berarti pakainya yang ini. Karena tidak diketahui N besarnya, berarti kan kita asumsikan kurang dari 5%. Jadi ini. Kita pakai rumus yang ini. Oke, kita coba hitung. Kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan X per N plus minus Z alfa per 2 akar X per N dikali 1 min X per N dibagi dengan N. Ini untuk rumusnya. Nah, langkah pertama kita lihat dulu. Kita cari dulu X itu yang mana, N itu yang mana, Z-nya berapa, nanti baru kita masukkan. Nah, di sini sampel acak dari 100 orang. Oke. Berarti 100 orang ini sampelnya, atau yang dinamakan dengan N. Memperlihatkan bahwa 25 adalah kidal. 25. Berarti ini adalah X-nya. Kemudian di sini bentuk level kepercayaannya 95%. Oke. Nah, di sini berarti untuk alfa per 2-nya 95%. Berarti kan untuk alfanya itu sama dengan 5%. Dan alfa per 2-nya sama dengan 2,5%. Di sini sama dengan 0,025. Kalau udah tahu semua, langsung aja kita masukin ke rumus. X-nya 25, berarti 25 per 100 plus minus Z alfa per 2. Nah, untuk Z alfa per 2 di sini kita bisa lihat. Nah, Z alfa per 2 95%. Di sini. Nih, 1,96. Oke. 1,96. Oke, kita masukkan 1,96. Oke, jadi di sini sebetulnya nggak perlu ini ya, karena tadi udah ada tabel juga. Jadi ini 1,96. Akar 25 per 100 dikali 1 dikurangi 25 per 100 dibagi dengan 100. Ini kan 1 per 4 atau 0,25. Ya, enak. Plus minus 1,96. 0,25 dikali 0,75, berarti hasilnya sama dengan 0,25 dikali 0,75 0,1875 dibagi 100 akar 0,001875. Kemudian kita akarkan, berarti hasilnya 0,043 dikali 1,96 0,85 0,25 plus minus 0,085. Oke, kita hitung plusnya berapa. 0,25 ditambah seperti ini 0,085 sama dengan
0,085 ditambah 0,25 0,335 terus yang kurangnya juga dihitung, yang minusnya 0,25 dikurangi 0,085 sama dengan 0,25 dikurang 0,085 0,165. Berarti untuk V nya lebih besar dari 0,165 dan lebih kecil dari 0,335. Ini untuk intervalnya, kurang lebih seperti ini. Oke, next. Kemudian di sini juga ada jika simpangan baku populasi 45, berapakah ukuran sampel yang diperlukan bila sampling error yang bisa diterima kurang lebih 5 dengan level kepercayaan 90%. Nah, ini berarti kita mencari ukuran sampel, menghitung ukuran sampel. Untuk menghitung ukuran sampel di sini ada, jika alfa diketahui, rumusnya adalah ini. N sama dengan Z kuadrat dikali simpangan baku populasi kuadrat bagi E kuadrat atau nilai errornya. Nah, di sini simpan baku populasinya udah ada, nilai errornya udah ada dengan level kepercayaan 90%. Berarti ini buat Z-nya juga udah ada. 90% itu berarti Z-nya adalah, nah ini 90% itu Z-nya adalah 1,645. Berarti di sini 1,645. Ini Z-nya ya. Berarti langsung saja kita hitung dengan rumus ini. Mencari sampel. Sorry, agak kespil ya, tadi ada latihan soal. Jadi kita hitung N sama dengan simpangan baku populasi kuadrat dikali dengan Z kuadrat kan dibagi dengan E. E nya kuadrat atau tidak ya? E nya kuadrat juga. Itu sama dengan 45 kuadrat dikali dengan Z kuadrat 1,645 kuadrat dibagi dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat ini sama dengan 45 kali 45 sama dengan 2025 1,645 dikali 1,645 2076. Oke, salah seperti ini guys. 1,645 dikali 1,645 2,70 25 dibagi 5 kuadrat sama dengan 25. Ini sama dengan 2025 dikali 2,70 5.479,700.625 dibagi dengan 25 sama dengan 219,188 jika dibulatkan menjadi 219. Ini untuk N nya atau sampelnya tuh. Semoga dengan 3 contoh soal ini kalian sudah bisa memahami terkait dengan estimasi interval kepercayaan. Karena tadi udah ke-spill juga ya. Selanjutnya adalah latihan soal.